Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Menyapa Bapak Ibu Saudara dalam ibadah spesial Malang City Blessing pada hari ini tanggal 28 Desember 2022. Ibadah MCB Malang City Blessing terakhir di tahun 2022. Biar pada malam hari ini kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang menyertai setiap kita sepanjang tahun ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau naikkan ucapan syukur kita. Percaya Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia tidak pernah berkesudahan. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, untuk ibadah Malang City Blessing di penghujung tahun ini Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kami mau berkata malam hari ini, Tuhan Yesus baik, bahwasanya kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gerejamu, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Engkau layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Kami alaskan ibadah kami pada malam hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online, mari bersama-sama bersuka cita. Kita mau katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bersama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya setiap kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kita mau katakan Tuhan Yesus baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Angkat jempol kita buat Tuhan Yesus. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lama, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Musim berganti musim, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, di penghujung tahun, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama-lamanya. Kami tetap mengandalkan Engkau, tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Bahkan saat kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Tuhan penolong, Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Bahkan You are God, my provider. Kau Tuhan yang menyediakan, bahkan Kau yang mengenyangkan kami dengan segala kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Musim berganti musim, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Dan inilah saatnya Tuhan akan membawa semua umat-Nya, bahkan bangsa-bangsa akan datang sujud menyembah Dia. Biarlah tahun 2023 menjadi tahun kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya. Biar sinar terang kita semakin dinyatakan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Benar Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong. Sepanjang tahun 2022 kami merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan sampai sehelai rambut kami Tuhan Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya Dia Tuhan, Dia mengenyangkanku
akan segala perkara, jauh melebihi dari apapun yang dapat kami pikirkan, kami doakan. Engkau Tuhan yang selalu ajaib bagi hidup kami. Haleluya. Biarlah malam ini menjadi malam pujian, penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita benar-benar mempersembahkan kehidupan kita menjadi dupa yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Waymaker, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship. You are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship. You are here, Lord, you are here, mending every heart. I worship you, I worship. You are waymaker, miracle worker, promise
kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dialah Allah yang kupercaya. Dia Yesus, dia Tuhan Juru Selamatku, penebusku, penuntunku, pengajarku. Sungguh Engkaulah Tuhan yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan kapak sayap-Mu Engkau menudungi setiap kami. Di bawah sayap-Mu kami berlindung. Kesetiaan-Mu Tuhan itu seperti perisai dan pagar tembok bagi hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pegang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpa setiap kita. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita yang maha tinggi, telah Kau buat menjadi tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa Kau, tulah tidak akan mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hatinya yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan pertolongan bagi setiap kami. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, everybody say Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sungguh besar akan kasih-Mu Tuhan. Sungguh hebat kasih Yesus Kristus bagi kami, umat manusia. Sebab Engkau telah datang untuk membuka jalan bagi kami. Untuk sekalian kami umat manusia dapat masuk dalam kerajaan kekal-Mu. Bahkan selama kami hidup dalam dunia ini ya Tuhan, kami dapat masuk dan menikmati kerajaan-Mu yang terjadi di atas muka bumi ini seperti yang di surga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya pesan Tuhan di akhir tahun 2022 ini akan memberikan kepada kami sekalian kekuatan yang baru, yang kami syukuri dengan luar biasa. Sebab kalaupun kami sampai di penghujung tahun ini bukan oleh kuat dan gagah kami, semuanya adalah karena anugerah Tuhan saja. Dan kami percaya pesan-Mu ini akan memberi kami kemampuan, kekuatan, keberanian untuk kami masuk di tahun yang baru yang sudah Engkau sediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga.
Teguhkan dan kuatkanlah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Sementara roh kami terus memuji dan menyembah-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sementara itu pula kami membuka hati untuk firman-Mu masuk dalam setiap hati kami. Menjadi daging kami, menjadi kehidupan kami, bahkan menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, shalom semua saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ibadah Malang City Blessing yang saat ini kita ikuti bersama, di mana kita semuanya tentu dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Karena hanya oleh Dialah kita sampai di penghujung tahun ini. Bahkan kalau hari Sabtu nanti tanggal 31 Desember kita pun masih dapat beribadah di tahun yang lama, sekaligus menandai kesiapan kita untuk memasuki tahun yang baru 2023. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya ingin sungguh mengajak setiap saudara yang sudah menjadi percaya, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi saya mau katakan, tidak hanya bangga kita menjadi seorang Kristen, menyebut diri kita, bahkan orang lain menyebut keberadaan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang sudah ditebus oleh Dia. Namun, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagaimana sudah berapa kali saya menyampaikannya di mimbar, agar sungguh-sungguh kita ini memberi diri kita terus dibentuk oleh Tuhan melalui pengajarannya, firman yang luar biasa, yang sesungguhnya adalah kehidupannya sendiri, yang mau dibagikan kepada kita. Dia adalah pengajar yang sempurna, yang akan membawa saudara dan saya semakin mengenal Dia, sebagaimana Dia mengenal saya dan saudara. Bahkan lebih dari itu adalah Dia pula menyiapkan dirinya, bukan sekedar mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, tetapi Dia menyediakan dirinya setiap saat, apapun situasi dan kapanpun kita berada. Dia siap untuk menuntun langkah-langkah kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, di penghujung tahun ini, Tuhan sekali lagi meneguhkan kepada kita sekalian, bahwa di dalam Kristuslah, hanya di dalam Kristus, kita beroleh penggenapan akan janjinya. Catat dengan baik hal ini. Tanpa ada keraguan, tanpa saudara masih bimbang, gelisah dan lain sebagainya. Saya mau katakan sekali lagi. Di dalam Kristus kita beroleh penggenapan janjinya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebelumnya mari saya akan ajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10. Saudara yang kasih Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala dalam segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah, menyimpan dalam hati dan merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari di penghujung tahun ini saya ingin mengajak semua saudara yang telah mengaku diri saudara sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Hendaklah kita mesti mengerti bahwa kita yang ditebus bukannya sekedar dosa yang membelenggu kehidupan kita, beserta dengan akibat dosa, yaitu kebinasaan. Melainkan saudara dan saya yang sudah ditebus melalui pengorbanannya itu, kita pun harus sadar kita telah beralih, berubah, berpindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang semula milik dunia, milik kita sendiri, kita sekarang telah menjadi milik kepunyaannya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, perhatikan dengan baik beberapa catatan yang perlu untuk kita renungkan lebih dalam dalam perjalanan untuk kita siap memasuki tahun yang baru 2023. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi, bukan hanya konon, tapi bisa jadi kita akan alami masa-masa sukar yang sudah diprediksi bukan saja oleh pakar-pakar di dunia ini, tapi Alkitab sendiri telah memprediksinya. Namun ada satu kebahagiaan sukacita yang besar yang patut kita nyatakan, yaitu keberanian kita tetap memasuki tahun yang baru. Apapun bagaimanapun situasi yang harus terjadi. Karena saudara dan saya mantap memasuki tahun yang baru tidak sendirian, melainkan bersama dengan Dia, Allah yang mengasihi kita sekalian. Karena apa saudaraku? Kelahirannya adalah pintu masuk untuk kita bisa dapat tinggal di dalam Kristus. Itu catatan yang pertama yang harus kita teguhkan. Sekali lagi saya ulang, bahwa kelahirannya adalah pintu masuk untuk kita dapat tinggal di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk tinggal di dalam Dia, tinggal dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Kita tinggal hidup bersama dengan Dia. Itu diawali dengan kelahiran. Natal sudah kita peringati berapa hari yang lalu. Jangan peristiwa itu dilewatkan begitu saja sebagai satu rutinitas, sebagai agenda kehidupan kita bergereja. Tetapi harus kita tangkap dalam makna yang paling mahal yang tidak bisa kita peroleh di dunia ini, tetapi hanya bisa kita peroleh dari Dia yang diturunkan dari surga mulia oleh Allah yang begitu besar, begitu hebat mengasihi kita, berupa Natalnya. Agar melalui Natalnya itulah terbukalah jalan bagi kita sekalian, untuk setiap umat manusia yang percaya kepada Dia, yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, mengambil keputusan untuk berkata ya, dan mulai membuka hati, menerima Dia
dalam setiap kehidupan kita. Sehingga sejak saat itu, saudara tidak lagi berjalan sendiri. Saudara tidak lagi berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Tetapi ternyata lebih daripada itu, kita dapat masuk tinggal di dalam Dia dan tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang sehebat apapun, tapi dipastikan saudara dan saya bisa tinggal di dalam Dia, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan lebih dari itu, bukan saja untuk menikmati kehidupan selama kita hidup dalam dunia ini. Ketika saya dan saudara tinggal di dalam Dia, kita akhirnya pun dipastikan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat mendatangkan keselamatan dan kehidupan yang kekal, kecuali hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Coba perhatikan kembali catatan saya yang pertama, akan ditayangkan oleh teman-teman media, supaya akan menjadi catatan kita. Kelahirannya adalah pintu masuk untuk kita dapat tinggal di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sementara itu lanjut pada catatan saya yang kedua. Untuk kita sungguh-sungguh mensyukuri akan karya Allah yang luar biasa, yang saya sebutkan seringkali, kasihnya begitu hebat atas kita. Dengan skenarionya, dengan segala rancangannya, dia sendiri sebagai pembuat skenario, dia sendiri yang membuat sutradara, dia sendiri yang memimpin penggenapan daripada skenario, yang bukan saja menempatkan dirinya sebagai sutradara, tetapi dia sendirilah yang melakukan segala sesuatunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan dalam catatan saya yang kedua adalah kelahirannya adalah berkat rohani yang paling mahal dan mulia, yang dikuduskan menjadi kita semuanya tak bercacat celah di hadapannya, untuk memastikan kita beroleh hidup yang kekal. Saya katakan kepada setiap kita dan kepada dunia saat ini, di luar Kristus tidak ada segala sesuatu yang baik. Tidak ada segala sesuatu yang memberikan kita pengharapan. Di luar Kristus tidak ada sesuatu yang membuat kita pulih. Bahkan di luar Kristus tidak ada sesuatu yang membuat kita dapat masuk dalam hidup yang kekal. Yang artinya kita binasa. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sebab di dalam Dialah kita ditebus, kita diajar, kita dituntun. Ini kasih setia Tuhan yang hebat atas kita. Dia tidak hanya sekedar menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia tidak hanya sekedar mengajar, tetapi setelah dia menebus kita, menjadi milik kepunyaannya, kita diajar dan seterusnya supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan penuh. Setelah kita mengerti tentang jalan-jalan yang harus kita jalani, dia tidak hanya sekedar membiarkan kita untuk berjalan sendiri, tetapi dia Allah Emmanuel, siap menuntun bukan saja jalan hidupmu, menuntun setiap langkah-langkah hidupmu. Sehingga sangat mungkin terjadi setiap langkah akan disertai dengan mujizat yang luar biasa. Dalam setiap keputusan, setiap langkah yang kita jalani dalam hidup ini menyertakan Tuhan. Itulah kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Itulah kehidupan orang yang beriman. Itulah orang yang sungguh-sungguh dikatakan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sebab di dalam dunia sekarang ini, dari sejak semulanya, dunia yang ternyata sudah dinubuatkan, sudah dicatat dalam kitab, adalah dunia yang semakin jahat adanya. Yang bisa jadi kita yang menjalani hidup dalam dunia tanpa terang Kristus, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang ada pada jalan yang menyesatkan.
Tapi ketika saja saudara telah menerima terang itu, saudara akan menyadari ternyata jalan yang aku tempuh ini adalah jalan yang salah. Menyadari keadaan kita ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang bukan saja semakin jahat, tetapi dunia yang menyesatkan banyak orang. Dan itu adalah pekerjaan daripada iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang bisa memakai apapun juga yang bisa dia pakai. Bahkan manusia bisa juga dia pakai, situasi kondisi pun bisa dia pakai untuk menyesatkan manusia. Sebab dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Tetapi dia datang untuk memberikan kepada saya dan saudara hidup. Bahkan hidup dalam kelimpahan. Mengapa hidup dalam kelimpahan? Karena saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa saja yang engkau terima dari Tuhan, bagikanlah itu untuk yang lain. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Dan catatan saya yang ketiga adalah kelahirannya itu membuat kita yang percaya menjadi manusia baru. Ini yang penting yang harus kita catat. Sejauh ini di mana Tuhan memerintahkan kepada saya untuk menggembalakan domba-dombanya. Di awal semulanya, bawalah umatku menjadi manusia baru. Sehingga ini pelajaran yang terpenting dalam sebagai keluarga DSM dimanapun sudah berada. Manusia baru. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Yang artinya bukan hanya kita bangga mendapat penyebutan sebagai manusia baru. Tetapi adalah orang-orang yang siap menjalani hidup di jalan yang baru. Cara hidup yang baru. Mindset yang baru. Dan bahkan lebih lagi, manusia baru adalah manusia baru yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan alatnya. Dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Sehingga saya mau katakan Yesus pun telah lahir dalam wujud yang lain, saudaraku. Dia adalah yang adalah disebut sebagai Tuhan, tetapi dia mau lahir sebagai manusia. Kita semua yang percaya juga harus lahir baru. Mendapati kehidupan kita dalam wujud yang lain. Sebagai manusia baru yang siap menjalani hidup yang baru di jalan yang baru. Bukan jalan-jalan yang kita anggap benar. Tapi hanya jalan yang dia sediakanlah yang benar. Sebab dia pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang artinya tidak ada jalan yang lain. Yang ditetapkan sebagai kebenaran. Yang ditetapkan sebagai yang mendatangkan hidup. Hanya Yesus Kristuslah. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Dengan kita kembali di ujung tahun ini. Di penghujung tahun ini. Kembali merenungkan hal-hal yang esensi ini. Keberadaan kita sebagai orang percaya. Saya berani memberikan jaminan saudara tidak akan pernah gelisah. Saudara tidak akan pernah takut. Saudara tidak akan pernah khawatir. Saudara tidak akan pernah bimbang menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Mau seperti apapun situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Dialah saja penolong kita. Penasihat kita yang ajaib. Untuk itu saya katakan siapkanlah dan masukkanlah tahun yang baru untuk sesuatu yang baru. Jangan lagi menoleh ke belakang ketika engkau berjalan, maju ke depan, jangan menoleh ke belakang. Jangan pernah bangga terhadap apa yang telah engkau lakukan di belakangmu. Jangan pernah engkau sesali dengan apa yang telah terjadi atas hidupmu. Di hadapan saudara ada pengharapan yang pasti. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga saya memasuki sebelum kita akan naikkan puji-pujian lagi pada catatan yang keempat. Yaitu dalam kesemuanya itu harus kita maknai, harus kita mengerti.
semuanya itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Karena kasih-Nya yang hebat bagi kebaikan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah dengan bahwa segala yang baik, yang berdampak kekal, yang mendatangkan pemulihan, yang mendatangkan kebaikan, itu hanya datang dari Allah sendiri. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa memulihkan, apalagi yang mendatangkan dampak kekal. Segala sesuatu yang kita comot, yang kita ambil, yang kita terima dari dunia ini. Sebab dunia dengan segala isinya akan menuju kepada kehancuran. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Semuanya itu akan hancur binasa. Ini diingatkan kepada kita sekalian yang mungkin masih bangga terhadap hal-hal yang duniawi. Ingat, itu semuanya akan sirna di hadapan kita. Tetapi segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, semuanya itu baik, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan, membuat saudara tidak akan lagi terus berada pada tempat saudara, tapi terus engkau akan dibuatnya naik. Dan bahkan berdampak kekal. Bahkan segala sesuatu yang kau terima bisa kau bagikan kepada yang lain. Dan demikian juga berdampak kekal. Apa saja yang kau perbuat, segala sesuatu yang datang dari atas. Sehingga marilah saudaraku kasih Tuhan, melalui catatan saya yang keempat yang masih ada 2 catatan lagi saya yang kita akan memuji, menyembah lagi. Jalanilah hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Dia lagi. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Allah, Allah,
Kau Tuhan yang telah memberi jalan bagi kami masuk syukur kepadamu. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Allah Emmanuel, Allah beserta kami, menyertai kami, menuntun langkah hidup kami. Haleluya. Syukur, amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari katakan, Bapa, kau setia. Mari kita buat pengakuan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Inilah pernyataan kami. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Jiwaku dalam
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sungguh lengkapi dengan catatan-catatan yang sudah saya persiapkan. Dalam kita akan mengakhiri perjalanan di tahun 2022 ini. Yang artinya siap mengakhiri adalah siap untuk memasuki kehidupan yang baru di tahun yang baru 2023. Catatan saya yang kelima untuk malam hari ini adalah tanpa kelahirannya tidak ada yang layak untuk dikorbankan bagi karya penebusannya. Mengapa? Mengapa Tuhan sendiri yang harus lahir sebagai manusia? Saudara yang kasih Tuhan, Dia masuk, Dia lahir agar segala keberadaannya dirasakan oleh manusia. Berada di tengah-tengah kita dengan bahasa kasih-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. Dia lahir sebagai seorang bayi, dan bertumbuh sebagai remaja, pemuda, dewasa, dan selalu berada di antara kita. Dimulai memang keberadaannya itu ada di tengah keluarganya, yaitu Yusuf dan Maria. Untuk itu pernah saya teguhkan bagi setiap kita, bahwa menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu berarti kita berada dalam satu keluarga. Mengutamakan soal keberadaannya sebagai keluarga. Sekalipun kita terlahir dari orang yang berbeda-beda, tapi keberadaan kita sebagai warga adalah sebuah keluarga. Itu tekanan yang harus kita mengerti. Sehingga kita bisa berkomunikasi satu dengan lain, kita bisa berinteraksi sebagai warga, keluarga Allah, di mana kita saling memperhatikan, saling menasihati, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Inilah hakikat keluarga. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Namun selebihnya itu saudaraku, mengapa Dia yang harus lahir? Karena hanya Dialah yang layak untuk menjadi anak domba Allah. Masalahnya karena sedemikian besarnya dosa manusia dan pemberontakan manusia yang berakibat bukan hanya soal ekonomi, bukan soal gagalnya keluarga kita dan bangkrutnya usaha kita. Ya. Tetapi akibat daripada dosa dan pemberontakan kita sedemikian besar akibatnya, yaitu kebinasaan. Sehingga hanya Dialah anak domba Allah yang layak untuk dikorbankan. Artinya kita mesti menangkap bahwa sedemikian besar dosa kita. Sedemikian besar pemberontakan kita. Sehingga Dia sendiri yang menjadi penebus untuk setiap kehidupan kita sebagai manusia. Mari di bagian ini kita resapi, kita tangkap. Agar saudara dan saya hanya bukan bisa berucap, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan akal budiku. Tidak hanya dengan mulut bibir. Kita harus mengerti di bagian ini, mengapa Dia harus lahir sebagai manusia. Mengapa Dia yang lahir bertumbuh sampai dewasa. Mengapa Dia juga yang harus menjadi korban tebusan. Karena sedemikian besar dosa yang kita perbuat, pemberontakan yang sudah kita buat. Yang ujungnya adalah binasa, mati kekal. Artinya kalau itu terjadi, kemenangan ada di pihak iblis. Di mana dia adalah pencuri, pembunuh, dan membuat kita semuanya binasa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi hanya Dialah, dan ini harus diberitakan kepada yang lain. Yang mengatakan masa manusia jadi Tuhan. Katakan dengan kata-kata yang mereka katakan, hanya dibalik saja. Bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia.
Karena kasihnya, karena hebatnya dosa dan pemberontakan yang dibuat oleh manusia. Sehingga dia sendiri yang harus menebus dosa dan pemberontakan itu. Makanya saya sering katakan kalau kita menerima penebusan dosa, jangan berhenti berbangga di titik itu. Tapi kita harus sadari kita sudah menjadi miliknya. Bukan milik dunia, bukan milik saudara. Tapi menjadi milik kepunyaannya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, sehingga kita harus mantap ini. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena begitu besar dosa manusia, pemberontakannya. Dan akibat yang ditimpakan kepada dosa dan pemberontakan manusia itu. Yaitu kebinasaan. Allah tidak menghendaki seorang pun kita binasa. Tidak menghendaki. Semua orang dia kehendaki selamat. Semua orang dia kehendaki terima hidup kekal. Hidup bersama dengan dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu kasih yang dia nyatakan. Yang bukan hanya juga dengan perkataan. Bukan juga dengan perbuatan. Tetapi dengan pengorbanannya. Itulah kasih yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Dengan demikian kita harus mengerti catatan saya yang keenam adalah. Sedemikian besar dan mulianya karya kasihnya. Yang seharusnya kita umatnya merespon, menyambutnya dengan kesungguhan hati. Ini kata kunci yang penting. Untuk kita dikatakan menjadi orang yang siap memasuki tahun yang baru. Berjalan di jalan yang baru, bukan jalan yang lama. Dengan merespon dan menyambutnya dengan kesungguhan hati. Karena itulah yang sebenarnya yang disebut sebagai kehidupan orang percaya. Yaitu kehidupan orang yang percaya, hidup sebagai orang yang beriman. Yang tidak lagi memiliki pilihan-pilihan yang lain. Kecuali segala sesuatu yang kita lihat, kecuali segala sesuatu yang kita dengar. Kecuali segala sesuatu yang dia berikan hanya dari dia. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga pengharapan kita bukan lagi kepada apa yang kita lihat, apa yang kita miliki. Tapi pengharapan kita hanya tertuju kepada dia. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Wow, luar biasa. Sekali lagi mari kita ambil sikap atau merespon berita ini dengan sebenar-benarnya. Saya sudah sampaikan dalam peringatan Natal dan pesan Natal bahwa Natal tahun ini harus kita sikapi dengan sikap yang berbeda. Ini momentum yang penting untuk keberhasilan kita ke depan. Untuk kesiapan hati kita menjadi berkat bagi dunia ini. Saya tidak sekedar lagi menyatakan menjadi berkat bagi sesama. Tapi kita harus memberanikan diri. Siap menjadi berkat bagi dunia. Dengan terang yang sudah dia sediakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang terakhir saudaraku. Ketika kita renungkan pembacaan dari ayat 3 sampai dengan ayat 10. Saya menangkapnya sedemikian detail. Sedemikian sempurnanya. Bahkan itu merupakan satu rahasia yang sudah disingkapkan oleh dia. Semata-mata hanya untuk mempersatukan kita. Sedemikian detail dan sempurnanya untuk mempersatukan kita. Sebagai tubuhnya. Dan Yesus sebagai kepala. Dalam segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Semua mari katakan amin. Kita semua ini dalam rancangannya adalah dipersatukan sebagai tubuhnya. Semua umat manusia, orang percaya yang hidup beriman kepada dia. Dipersatukannya, kita adalah anggota tubuhnya. Dan dialah sebagai kepala. Jadi kepala cuma satu. Anggota tubuh boleh banyak. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi tangkap hal ini. Dan ketika semua telah dipersatukannya dengan dia. Agar supaya
Dimanapun kita berada, Dia pun juga ada. Sebaliknya dimanapun Dia berada, kita pun juga ada. Dia ada di sorga mulia, saya dan saudara pun berada di sorga mulia. Hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan abadi. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tangkap ini. Dan saya akan sampaikan di ujungnya adalah, kalau saja hal yang kekal demikian ribetnya, demikian detailnya, demikian luar biasanya rahasia dan penggenapannya. Untuk hal-hal yang fana, Dia pasti akan menyediakan semuanya. Sebab bagi Dia, hal yang jasmani hanya lariah. Itu harus kita pakai untuk mengejar, mencari yang kekal. Amin. Segala sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya dibuat sebagai fasilitas. Sebagai cara kita mampu untuk terus kita pakai. Seperti seorang yang diajar tentang kerajaan surga. Dia menemukan sesuatu harta yang sangat berharga di ladang itu. Ditutupnya kembali ladang itu. Pulang dengan penuh sukacita. Dan dijualnya semua harta miliknya. Untuk bisa membeli ladang itu. Jadi kalau saudara sekarang diperkaya dengan segala sesuatu, pakailah kekayaan itu untuk mencari segala sesuatu yang kekal. Dan segala sesuatu yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari semua saudara dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, dimanapun saudara berada, kita bersatu hati untuk kita menaikkan doa syafaat. Agar di penghujung tahun ini, kita akan dapat menyudahi perjalanan di tahun yang lama 2022 dengan baik, dengan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekaligus kita akan beranikan diri untuk kita melangkah memasuki tahun yang baru. Pak Frankie akan memimpin kita dalam doa syafaat kita. Bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melewati tahun 2022 sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami percaya ini jadi bagian rencana penyelamatan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sudah lahir. Engkau tidak saja menjadi penebus kami. Engkau juga menjadi pengajar kami. Bahkan menjadi penuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh melihat jejak-jejak penyertaan Tuhan sampai hari ini. Khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan.
Kami boleh melewati tahun ini Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Engkau kenyangkan setiap kami Tuhan dengan kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Jauh melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Sebab itu kami serahkan bangsa kami Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh melewati pandemi ini Tuhan. Sampai hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Yang memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bagi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan semua staf dan kami percaya Tuhan. Engkau akan melanjutkan kembali karya-Mu Tuhan. Di tahun yang akan datang 2023. Meskipun banyak orang yang meramalkan ada tahun resesi. Akan ada hal-hal yang membuat bangsa ini akan mengalami keterpurukan. Tetapi kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Amin. Karena Engkau yang berkata aku yang akan berjalan di depan-Mu. Untuk meratakan setiap gunung-gunung. Untuk menutup setiap lembah-lembah. Bahkan Engkau yang akan mematahkan setiap palang-palang pintu. Yang menghalangi berkat Allah. Sampai ke tengah-tengah bangsa kami. Itu sebabnya kami lepaskan damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah Engkau. Bangsa kami Indonesia diberkati penduduknya, diberkati para pemimpinnya, diberkati perekonomiannya, diberkati atmosfer dari bangsa ini, dari Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya Tuhan menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur juga untuk kota dimanapun kami tinggal masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara mengucap syukur untuk setiap kota dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal. Sampai hari ini penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Amen. Kalau engkau berada di kotamu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau engkau menjadi berkat. Menjadi terang bagi kotamu dimanapun Amen. engkau berada. Amen. Kami memberkati kota Malang, bersyukur untuk pemerintahannya, bersyukur untuk kedamaian, keamanan, ketentraman sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk aparat TNI Polri, bersyukur juga memberkati mereka Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan keawasan bagi mereka supaya mereka tetap waspada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati, melimpahi mereka dengan kasih setia dan kasih karunia-Mu. Bersyukur juga Tuhan untuk gereja kami, Gereja Diaspora Sejahtera DSCM. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh melewati tahun ini Tuhan, 26 tahun kami lewati dan kami akan memasuki tahun yang ke-27. Kami pun percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Amen. Atas gereja-Mu, dan kami percaya Engkau akan terus memakai gereja-Mu, baik yang ada di kota Malang, di Surabaya maupun di cabang-cabang yang ada. Biar kami mulai bergerak Tuhan, karena kami tahu kami sudah diselamatkan, kami sudah ditebus, kami sudah dikasihi dengan satu tujuan, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi terang bagi kota kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati terus kembali hamba-Mu, gembalas kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma yang dengan setia Tuhan memimpin kami, mengajar kami. Engkau yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera penuh melimpah ya atas hamba-Mu dan juga bagi Ibu Sudi. Kami percaya juga Engkau memberkati wakil gembala kami Pak Erlangga Dharma, memberkati semua keluarga Tuhan, memberkati para penatua, memberkati para diaken kami, memberkati para pejabat kami, para staf gembala, memberkati semua para volunteer yang sudah sepanjang tahun ini bersama-sama Tuhan melayani bersama. Kami percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau perhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Engkau akan buat berhasil setiap kami, supaya dunia boleh tahu
bahwa apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu. Mereka dimanapun mereka berada saat ini, biarlah kami masuk, akan kami tinggalkan tahun 2022 dengan penuh ucapan syukur. Kami masuk di tahun 2023 dengan satu kepercayaan bahwa Engkau Tuhan akan selalu menyertai kami. Apapun keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami yang lemah, kami percaya kami sudah dikuatkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Bahkan kami yang sakit, oleh bilur-bilur-Mu, kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Baik melalui secara online, melalui QRIS, melalui apapun yang tertulis Tuhan, kami percaya persembahan kami sebagai ucapan syukur kami buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa syafaat kami ini hanya dengan doa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ku mau selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur kita bersama-sama. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahwa Tuhan akan melanjutkan karya-karya besarnya sampai segala sesuatu yang dirancangkan, yang dijanjikannya tergenapi dengan sempurna. Dan jangan lupa di penghujung tahun ini kita akan terus bersyukur kepada Tuhan dan mendoakan pelayanan-pelayanan dari gerejanya. Baik pelayanan pastoral yang sudah mereka lakukan sepanjang tahun ini. Demikian juga pelayanan misi yang sudah dikerjakan selama ini. Demikian juga pelayanan diakonia yang luar biasa. Nah, Tuhan memakai setiap saudara untuk menjadi saluran berkat. Demikian juga bagi PW yang dengan setia mereka terus membawa kita sekalian untuk masuk dalam hadiratnya. Kiranya pelayanan-pelayanan mereka terus diberkati, diurapi oleh Tuhan. Juga bidang pengajaran diberkati oleh Tuhan. Demikian juga multimedia, terlebih adalah bidang MK yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Karena MK adalah penggembalaan yang sesungguhnya. Dan akhirnya bagian servis luar biasa. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan dan memfasilitasi setiap saudara
yang akan siap dipakai oleh Tuhan. Kita akan terus doakan sehingga tahun 2023 ada sesuatu yang baru, yang luar biasa akan dilakukan Tuhan, dinyatakan Tuhan melalui kita, melalui gerejanya. Dan sekarang saudaraku, buka kedua belah tanganmu. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan pula lah yang melindungi engkau. Tuhan yang menghadapkan wajah, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan dengan setia menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.